Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalia Gustiana, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas C sore dengan NIM 28921501118. Saya ingin membahas mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, dan yang saya bahas adalah materi tentang Quran Surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna allazina iza zikirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 3 yang berbunyi, Allazina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat Al-Anfal ayat 4 yang berbunyi, Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim, yang artinya itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Tafsir atau kandungan Surat Al-Anfal ayat 2-4. Ali Ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya dalam Surat Al-Anfal ayat 2. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang-orang munafik itu tiada sesuatu pun dari sebutan nama Allah yang dapat mempengaruhi hati mereka untuk mendorong mereka mengerjakan hal-hal yang difardukannya. Mereka sama sekali tidak beriman kepada sesuatu pun dari ayat-ayat Allah, tidak bertawakal, tidak sholat apabila sendirian, dan tidak menunaikan zakat harta bendanya. Maka Allah menyebutkan bahwa mereka bukan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat orang-orang mukmin melalui firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah, gemetarlah hati mereka. Karena itu, maka mereka mengerjakan hal-hal yang difardukannya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Yang maksudnya adalah kepercayaan mereka makin bertambah tebal dan mendalam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Anfal ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung amal perbuatan mereka yang beriman, setelah terlebih dahulu menyebutkan perihal keyakinan dan akidah mereka. Amal perbuatan ini mengandung semua kebajikan, yaitu mendirikan sholat yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan hal ini, Qatadah mengatakan bahwa mendirikan sholat ialah memelihara waktu-waktu penunaiannya, wudunya, ruku, dan sujudnya. Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan, mendirikan sholat artinya memelihara waktu-waktu penunaiannya, menyempurnakan wudunya, melakukan ruku dan sujudnya dengan sempurna, membaca Al-Quran di dalamnya, serta membaca tasyahud dan salawat untuk Nabi SAW. Sifat orang yang beriman lainnya ialah menafkahkan sebagian dari apa yang direzekikan oleh Allah kepada mereka, termasuk ke dalam pengertian ini ialah mengeluarkan zakat dan semua hak hamba-hamba Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Anfal ayat 4, maksudnya mereka yang menyandang sifat-sifat ini adalah orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya. An-Hafiz Abdul Qasim At-Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah al-Hadrami, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib,
telah menceritakan kepada kami Zaid ibnu Habab, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah dari Khalid ibnu Yazid As-Saksiki dan Said ibnu Abdul Hilal dari Muhammad ibnu Abu Jam dari Al-Haris ibnu Malik Al-Ansari bahwa ia bersua dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Bagaimanakah keadaanmu pagi hari ini, wahai Haris?" Al-Haris menjawab, "Kini aku menjadi orang yang beriman sesungguhnya." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Pikirkanlah apa yang telah kamu katakan itu, karena sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai hakikat masing-masing. Maka bagaimanakah hakikat imanmu?" Al-Haris pun menjawab, "Aku jauhkan diriku dari duniawi. Aku bergadang di malam hariku seraya melakukan sholat sunnah, dan kuhauskan diriku di siang harinya seraya menjalankan puasa. Sehingga seakan-akan diriku melihat arasy Tuhanku tanpa jelas, melihat ahli surga yang sedang saling berkunjung di antara sesamanya di dalam surga, dan melihat penduduk neraka sedang menjerit-jerit di dalamnya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Haris, sekarang engkau telah mengetahui, maka tetapkanlah pada jalanmu sebanyak 3 kali." Amr ibnu Marrah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, "Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya." Nah, begitulah tafsiran atau isi kandungan dari surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dipahami dan ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.